Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan ya teman-teman pembahasan tentang partai super terbuka yang akan atau diwacanakan didirikan oleh mantan Presiden Pak Joko Widodo ya teman-teman. Entah sebagai bentuk perlawanan terhadap partai yang selama ini terkesan dikuasai orang itu-itu saja seperti PDIP. Misalnya entah apakah untuk mendukung, pencalonan Gibran di 2029 kita tidak tahu juga gitu, tapi di sini semangat dari partai super terbuka ini menurut, Bung Ray Rangkuti sangat tidak cocok dengan rekam jejak Pak Jokowi gitu teman-teman, akan sangat menarik argumentasi dari Ray Rangkuti. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Iya, terima kasih. Selamat malam Mas Yudi. Yang tadi disampaikan langsung oleh Pak Jokowi mengenai partai super terbuka. Artinya partai ini lebih inovatif, progresif, dan juga lebih kompetitif. Dalam hal ini kita bisa lihat prakteknya dalam sistem kepartaian kita, masih banyak partai yang dikuasai oleh para elit partai atau keluarganya. Ya kan, kemudian hanya dimiliki oleh beberapa orang yang bisa kita hitung dengan jari. Oleh sebab itu, partai yang dimaksud sama Pak Jokowi dalam kaitannya dengan gagasan ini, itu seperti yang dikatakan lebih inovatif, progresif, lebih kompetitif, dan juga bisa dimiliki oleh semua anggota partai. Yang mana kita tahu dalam sistem kepartaian kita hari-hari ini, dalam pemilihan ketua umum, dalam penentuan kebijakan, itu ditentukan oleh pimpinan-pimpinan atasnya, bukan berdasarkan akomodatif dari pihak-pihak kaum marhaen misalnya. Saya pikir itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden kita, sebab Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo ini, beliau kan Bapak bangsa, mempertimbangkan hal-hal yang baik ke depannya, dengan salah satu membuat satu gagasan ini. Saya pikir itu. Ada soalan hari ini kita melihat Pak Jokowi, Pak Presiden kita ini lebih melihat agar partai-partai yang seperti yang lainnya itu yang kurang progresif misalnya, yang kurang inovatif misalnya. Kenapa? Karena dalam prakteknya kita ketahui bersama bukan rahasia umum lagi, udah jadi rahasia umum lah, bukan rahasia lagi. Dalam penentuan ketua umum ya dia lagi misalnya, ya kan. Dalam menentukan kepala bidang misalnya ya orang itu lagi, tidak ada misalnya kaderisasi seperti itu yang dimaksud oleh beliau. Tidak perlu disebutkan, saya pikir publik juga tahu siapa publik yang akan menilai partai yang mana saja sih yang benar-benar dikooptasi itu. Partai yang mana sih yang masih bisa terbuka peluang-peluang untuk kader-kadernya berproses. Karena ya kan? yang Partai-partai saya pikir yang datang itu minta pertimbangan, minta nasihat ya sah-sah saja. Sebagai mantan presiden 10 tahun, ya beliau tentu punya pengalaman banyak. Yang baru datang minta pengalaman, kasih referensi untuk pembelajaran, saya pikir kita bangsa Indonesia, bangsa timur lah, yang punya budaya sopan santun, yang punya budaya minta restu, minta petunjuk kepada yang lebih tahu, itu juga baik-baik saja. Saya sebetulnya juga bertanya ya, kenapa Pak Jokowi tidak mengoptimalkan saja partai yang sudah ada? Menarik, betul. Kan selain partai-partai yang dikritik tadi oleh Pak Jokowi, yang orangnya itu-itu aja, seperti milik sendiri-sendiri, pribadi, juga kan masih ada partai-partai yang boleh disebut relatif terbuka gitu ya. Ya sebut saja Golkar, itu kan boleh disebut bukan partai siapa-siapa gitu kan, partai bersama. Ada PAN gitu ya, Iya. lalu juga termasuk di dalamnya PKS kan. Ya itu juga kan partai-partai yang juga terbuka, artinya yang di dalamnya reguler terjadi pergantian kepemimpinan yang unpredictable gitu loh. Kira-kira yang seperti misalnya habis dari Airlangga ke Bahlil kan itu kan nggak bisa diduga orang tuh gitu ya kan, dan sebagainya. Apalagi Pak Jokowi sebelumnya
sudah seperti dekat sekali dengan Golkar gitu. Makanya pertanyaannya, kok nggak diwujud-wujudkan juga ya, baik baik Pak Jokowinya nggak masuk atau Golkarnya seperti belum terlalu kuat untuk menarik Pak Jokowi masuk ke dalam. Nah itu tentu salah satu pertama. Atau yang paling dekat itu adalah PSI. Kaisang kan? PSI adalah partai yang dikelola oleh anak beliau sendiri. Dan sendirinya kan sebetulnya kalau mau dioptimalkan oleh beliau, dibuat bentuknya seperti bentuk yang diinginkan oleh beliau terbuka, itu sangat mungkin. Mengingat bahwa PSI-nya sendiri sudah merupakan partai yang sangat mengidolakan Pak Jokowi. Kan istilah mereka itu adalah tegak lurus dengan Pak Jokowi kan. Artinya kalau Pak Jokowi misalnya ya mendorong partai PSI ini terbuka ya seperti yang beliau bayangkan, inginkan, itu sangat mungkin bagi saya ya diterima oleh orang-orang di dalam PSI gitu. Sehingga tidak perlu membentuk partai baru ya, meskipun tidak 0-0 amat, karena kan partai baru ini mungkin akan ditopang oleh mantan-mantan relawan beliau ya, baik di tadi Jokowi mania atau pro Jokowi dan sebagainya itu gitu ya. Tetapi tentu ya kan kalau PSI yang diubah menjadi partai terbuka itu sudah lebih solid gitu ya, dan kepengurusannya juga sudah ada di semua daerah dan sudah melampaui ketentuan perundang-undangan untuk ikut dapat serta di dalam pemilu gitu ya, ketimbang misalnya membentuk yang baru dan biayanya tentu sangat mahal. Lagi pula ini akan jadi pertanyaan ya, misalnya kalau Pak Jokowi membentuk lagi yang baru, kira-kira kemampuan finansialnya cukup apa tidak, itu mengingat ya seperti kita lihat ya penampilan Pak Jokowi ini adalah orangnya sederhana begitu ya, rasanya nggak cukup uang beliau lah untuk bentuk partai baru gitu ya, kecuali mungkin nanti rebuan ya di antara mereka ya, itu hal lain. Tapi yang saya mau katakan itu adalah ketimbang capek-capek lagi mulai dari nol, biayanya besar ya kan, lalu melakukan ini itu macam-macam sebagainya, mengapa sih tidak PSI-nya saja yang dijadikan seperti partai seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi itu tadi gitu ya, partai terbuka juga ya. Tapi apa iya Pak Jokowi mau membuat partai yang super terbuka? Ini menariknya. Pertama tentu beliau hubungannya dengan Gibran. Itu nepotisme politik gitu loh. Kemudian ada Kaisang yang mendapatkan ketua umum 2 hari setelah jadi anggota di PSI. Bagaimana bisa Kaisang bisa menjadi ketua umum dengan proses yang begitu cepat gitu. Nah kemudian beliau mendorong juga, bukan mendorong sih ya, misalnya beliau hubungannya dengan Gubernur Sumut sekarang yang menjadi menantunya. Nah, dan dengan fakta-fakta politik yang kayak begitu itu, lalu Pak Jokowi berbicara tentang partai politik super terbuka gitu. Ya. Saya nggak bisa melihat referensinya di mana gitu loh, dari apa namanya itu langkah-langkah dan sikap-sikap politiknya Pak Jokowi gitu. Ya, mengingat bahwa bagaimana ia terbukanya, yang mempersilahkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Lalu anaknya ketua partai dalam 2 hari, lalu menantunya gitu ya. Sekarang PSI-nya masuk ke dalam struktur pemerintahan dengan cara berombongan gitu ya. Bahkan hari ini cukup marak ya organisasi tertentu di Kementerian Kehutanan di mana anggota PSI banyak masuk di dalam gitu. Nah dengan pola dan kultur-kultur yang seperti ini yang kita lihat dari Pak Jokowi, lalu beliau berbicara tentang partai politik yang super terbuka gitu. Jadi saya tidak melihat relevansinya dengan praktek politik yang ia lakoni selama ini gitu. Iya, itu poin dari Bung Ray Rangkuti ya. Berbicara partai super terbuka yang nanti di dalamnya egaliter gitu ya, apa itu istilahnya, kesamaan derajat gitu. Tetapi pada faktanya dalam rekam jejaknya Pak Jokowi seperti kata Bung Ray Rangkuti mempromosikan nepotisme tadi ya. Meminjam bahasa Bung Ray Rangkuti ya. Jadi kita lihat juga bagaimana anaknya Kaisang tanpa karir memulai dari bawah di PSI tiba-tiba jadi ketua umum hanya karena anak presiden. Jadi keterbukaan seperti apa yang akan terjadi di partai super terbuka ini gitu teman-teman, mengingat rekam jejak Pak Jokowi yang demikian, itu kan pertanyaan besarnya gitu teman-teman. Nah kalau menurut teman-teman sendiri nih, bagaimana tentang partai super terbukanya Pak Jokowi? Coba tulis pendapat teman-teman
di kolom komentar. Ya, itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.